Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai eh, pengantar psikologi. Jadi kalau minggu kemarin eh, bicara mengenai objeknya psikologi itu adalah masyarakat atau hubungan individu-individu atau ya juga disebut masyarakat. Menurut Suryo Sukanto halaman 13, ciri-cirinya sosiologi itu yang bersifat empiris. Empiris itu harus observasi, ya bisa sebetulnya, tapi lebih utamanya observasi, melihat kenyataan. Nah mungkin bisa juga foto, ya, bisa juga di TV, ya, bisa juga bersifat empiris. Kemudian pengamatan, ya. Jadi memang harus ada di lapangan kemudian mengamati, atau ya kita mengamati di kampungnya sendiri, ya, juga bisa. Kemudian bersifat teoritis, menyusun abstraksi dari hasil observasi itu, kemudian di, diberikan analisa. Misalnya mengapa mereka itu kok membentuk kelompok sosial, misalnya di daerahmu ada, mengapa kok ada timbul strata, ini mahasiswa bukan mahasiswa, misalnya kenapa kok bisa timbul begitu. Itu teoritis, abstraksi dari kenyataan, dari hasil observasi. Bisa juga kumulatif atau teori dibentuk atas dasar teori yang ada kemudian ditambah. Ya, interaksi itu bisa terjadi karena ada tujuan yang sama. Ya, tujuan sama kan waktunya bisa, ya tujuannya sama, kemudian bisa menjadi kelompok berinteraksi. Ya, tujuan sama itu apa tujuannya, kan harus begitu. Jadi padahal suatu interaksi itu bisa terjadi karena adanya informasi, saling ada informasi tentang, ya, atau pertukaran sosial, ada ya antara lain tujuan bersama tadi, kemudian dasar itu. Kemudian non etis itu bukan baik buruknya fakta, tetapi fakta itu langsung aja dianalisa. Soal baik ya enggak apa-apa, buruk juga bisa, kriminal juga bisa. Nah, kemudian menurut Max Weber, sosiologi itu ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif. Jadi bisa aja berbeda-beda, tidak spekulatif, tetapi langsung pemahaman. Ya itu pemahamannya berbeda-beda, maka menginterpretasikan mengenai tindakan sosial. Ya interpretasi kan bisa beda-beda. Demikian berhubungan juga dengan penjelasan kausal mengenai arah dan konsekuensi tindakan sosial itu. Ya, mengapa ada demo? Oh, itu kan tindakan sosial. Oh iya, karena membaca pernah disahkan RUU tentang ketenaga kerjaan, misalnya mencipta kerja, misalnya. Nah, itu kan menjelaskan mengenai arah dan konsekuensi atau sebab akibat, penjelasan kausal mengenai arah dan konsekuensi dari tindakan itu. Maka terus dilakukan demo. Mengapa kok demo? Nah, itu tadi Max Weber, pemahaman interpretasi. Pemahaman interpretasi bahasa Jerman Verstehen, atau dengan metode untuk mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan tindakan sosial. Nah, data yang valid ya data dari orang yang mengadakan tindakan sosial. Tapi dalam politik kadang-kadang juga bisa tidak sejujurnya, gitu ya. Sebenarnya mengapa kok mencalonkan di pilkada? Ya karena
kemauan masyarakat. Nah, padahal juga maunya sendiri. Nah, itu misalnya menggunakan data atau informasi yang berhubungan dengan, saya lebih tanya orang lain, tapi bisa juga sekarang sulitnya begitu. Tindakan sosial atau social action dalam teori Weber sebenarnya terfokus pada individu yang berinteraksi, bukan kolektivitas. Contohnya, seandainya ingin mengetahui kebudayaan orang suku Sakai di Sumatera Barat, sebenarnya tidak melihat bagaimana interaksi orang suku Sakai secara individual, kan, tapi yang penting adalah pengamatan kita tentang lingkungan sosial di mana orang suku Sakai itu tinggal. Misalnya orang Padang itu biasanya berjualan makanan di mana-mana dan itu dikenal orang. Nah, itu kan tidak melihat individu, tapi orang Padang mesti bisnis makanan, nah, misalnya. Nah, tidak melihat secara individu, tapi sudah pengamatan kita di lingkungan sosialnya. Jadi tinggal bersama untuk mengetahui suku Sakai itu misalnya. Jadi penelitiannya harus tinggal di tempat. Jadi bagaimana kita ingin mengerti tentang kebudayaan orang suku Sakai, maka lihat metode first hand tadi. Peneliti seakan-akan berada dalam interaksi individu tersebut sehingga dapat memahami secara mendalam dalam kebudayaan suku Sakai itu. Cara yang biasa ditempuh peneliti tidak lain adalah berada atau tinggal bersama dengan suku tersebut untuk memahami apa yang diinginkan oleh peneliti, dalam hal ini kebudayaan suku Sakai. Jadi tidak dari jauh, tapi meneliti itu ya masuk dalam masyarakat itu. Di HI pun juga ada yang misalnya mau melihat sikap suku Mindanao, maka pergi ke Mindanao, kemudian memahami aspek politiknya, gitu. Atau mengapa kok harus pergi ke luar daerah dan seterusnya. Itu juga, kalau menurut Emil Durkheim, sosiologi itu ilmu yang melahirkan tentang sosial fakta, berarti bukan individual fakta, ya, atau bukan fakta individu, tapi fakta sosial. Jadi beda-beda. Fakta sosial adalah setiap cara bertindak yang fix atau tidak mempunyai potensi untuk bekerja atas individu, tetapi keluar itu sudah lingkungan atau sosialnya. Cara bertindak yang universal dalam suatu masyarakat tentu mempunyai eksistensi sendiri, terpisah dari eksistensi sendiri-sendiri, tapi sudah merupakan kelompok sosial. Jadi disebut fakta sosial, ya, pada umumnya, atau hukum-hukum yang berlaku. Ya. Pada konteks ini sebenarnya seorang peneliti menempatkan diri pada tempat setiap individu yang bertempat, sehingga mengerti motivasi apa yang mendorong mereka bertindak. Jadi memahami itu berada di lingkungannya, mengapa individu. Jadi kalau mau lihat potensi atau arah tindakan demo itu kan, kalau polisi kan menangkap satu-satu kemudian ditanya, gitu. Nah, itu yang benar sih. Nah, motivasi ini sebenarnya diberikan oleh individu yang berinteraksi dengan kebudayaan yang dimiliki di antara setiap individu. Jadi motivasi untuk bertindak itu dimiliki oleh individu. Sebagai contoh paling mudah dari fakta sosial itu adalah kebiasaan. Ya, jelas kan? Fakta sosial, kebiasaan, atau ya adanya peraturan, ada norma. Seperti sekarang norma baru, misalnya. Hidup dengan norma baru. Ada bisa juga hukum dan sebagainya. Contoh dalam komunitas orang Bugis Sulawesi Selatan, di sana ada tradisi yang mengharuskan seorang laki-laki harus kawin dengan wanita yang masih keluarga dekat atau sepupu, 1 kali 2 kali. Nah, tradisi ini
berlaku umum dan sangat ideal menurut masyarakat orang suku Bugis waktu itu ya. Contoh di Pegunungan waktu itu. Nah, mungkin berubah bisa juga. Masih keluarga dekat, sepupu. Nah, kalau tidak menyatakan tidak memenuhi itu, biasanya dikucilkan. Sebenarnya kalau ada penyimpangan malah paling tidak ada sanksi moral, ya dikucilkan, bukan karena melanggar adat istiadat. Ya. Dengan berbagai definisi sosiologi terlihat lebih menekankan pada individu dengan sifatnya yang unik, subjektif, dan interpretatif. Dari beberapa definisi tadi kan lebih menekan pada individu. Tapi juga ada yang fakta sosial. Pada masyarakat yang sifatnya umum, objektif. Yang kedua saling mempengaruhi satu sama lain. Mencerminkan ada relasi antara individu dan kelompok. Jadi ya cuma relasinya itu apa? Oh, dalam perkuliahan, nah, bisa juga. Atau sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari relasi-relasi antara manusia dan kelompok, antara kelompok dan pengelompok satu sama lain. Juga sifat dan perubahan lembaga sosial dan ide-ide sosial. Ya, sekarang banyak sekali perubahan-perubahan dalam kelompok. Misalnya orang terpapar, perubahan itu gratis. Pemakaman kena COVID berubah, terus berubah adat istiadatnya. Nah, itu kan juga perubahan lembaga pemakaman atau ide-ide pemakaman COVID itu kan ide. Nah, kemudian aneka kelompok sosial. Ya, itu diteruskan minggu depan. Dan untuk kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.